Halo guys, balik lagi dengan Cerita Badminton. Kali ini gue mau review perbandingan dari pemakaian Li-Ning Aquos Canon dengan Victor Thruster K220H. Oke guys, jadi untuk video perbandingan spesifikasi kalian bisa cek aja di pojokan. Gue udah bikin duluan, jadi kalian bisa cek dulu ke sana sebelum ke video ini. Oke guys. Kalau misalkan kalian mau skip ke sini nggak apa-apa guys, lanjut aja. Cuman kalian nggak tahu perbandingan dari segi spesifikasi. Jadi lebih bagus sih nonton video sebelum dulu. Jadi kalau udah kesini lagi. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama. Jadi gue bacain spesifikasi secara singkat aja. Jadi untuk raket Victor Thruster K220 Romawi 2 ini punya spesifikasi 4UG5. Si senarnya ini pakai Li-Ning nomor 1 bus, tarikan 2426. Lalu ini grip bawaan nggak dilepas, gue pakai over grip lagi. Lalu setelah pakai senar dan juga grip, ini tuh beratnya menjadi 92 gram. Lalu untuk BP-nya itu ada di 300-an. Seperti itu guys. Lalu untuk Li-Ning Aquos Canon ini punya spesifikasi 5UG6. Terus ini udah pakai senar Li-Ning number 1 bus, tarikannya 2426 juga. Lalu ini pakai over grip. Lalu untuk grip bawaannya ini nggak dilepas, ini dikasih over grip juga. Lalu setelah pakai senar dan juga grip di double pakai over grip, ini punya berat di 87 gram. Lalu untuk BP-nya ini ada di sekitar 293. Seperti itu guys. Oke, itu untuk spesifikasi. Lalu, oh iya, ini dia guys yang paling penting, hitting sound-nya. Ini dia untuk hitting sound Victor Thruster K220 yang dipasang Li-Ning nomor 1 bus, tarikan 2426. Oke guys, itu untuk hitting sound di Li-Ning. Untuk hitting sound di Victor ini emang agak ngentring. Lalu untuk di Li-Ning Aquos Canon yang dipasang nomor 1 bus, tarikan 2426. Oke guys, seperti ini hitting soundnya. Oke, jadi untuk efek ting-ting itu nggak ada. Oke guys, seperti itu aja untuk hitting soundnya. Jadi ini cuman spesifikasi singkat aja untuk spesifikasi detailnya, dan untuk perbandingan detailnya kalian cek aja di video pojokan karena gue udah bikin video terpisah guys. Oke guys, seperti itu aja untuk spesifikasi singkat. Kita lanjut aja untuk review pemakaian di lapang. Oke guys.
Oke guys, jadi itu dia yang terjadi di lapang. Gua udah pakai kedua raketnya dalam hari yang sama dan match yang berbeda. Oke guys, kita langsung saja beri penilaian. Kita lanjut aja pakai raket Victor ini guys. Dari segi kontrol ini karena raketnya agak stiff, lebih stiff dari Lineage Axos kanan, ini ngasih kontrol yang baik menurut gue guys. Gue kasih poin 5. Lalu dari segi drive, menurut gue ini dari segi drive ini enak banget guys. Cuman karena ini agak head heavy dan speednya menurut gue agak kurang. Gitu, ini ada terkesan kurang power guys. Jadi untuk adu drive sama temen ini bisa dibilang dalam keadaan gua yang sekarang pemula ini agak telat sedikit guys. Cuman ini masih bisa gitu guys. Gua kasih poin 4. Lalu dari segi netting, ini sebenarnya enak. Cuman di beberapa momen gua rasa ini terlalu mantul banget guys. Gitu. Walaupun si raket ini di 2426 ya, yang secara tertulis ini nggak terlalu mantul banget. Cuma ini kalau gua kasih netting ini nggak bisa tipis banget guys. Tuh, walaupun ya setipis-tipisnya gua nggak sampai wah tipis banget. Cuma menurut gua ini melambungnya agak tinggi guys. Jadi kalau misalkan sama orang needs robot itu masih bisa. Gitu, gua kasih poin 4 aja. Lalu dari segi drop shot, nah ini guys, dari segi drop shot ini enak banget guys. Gua ngerasa pada saat mukul gitu, kan kalau drop shot tuh kita posenya seperti mau nyemes, tapi pas mukul ini tiba-tiba kok pelan gitu guys. Nah, dengan keadaan raket yang udah ada power, maksudnya raketnya udah karakteristik power, ini pakai mukul dikit aja ini udah bisa nyampe guys ke dekat-dekat net gitu. Jadi nggak harus sampai ditenagain banget gitu, di tipis aja ini udah nyampe guys. Menurut gua ini enak banget, gua kasih poin 5. Lalu dari segi defense, nah ini mirip-mirip dari kayak drive. Ini dari segi speed ini agak terlambat sedikit, cuman pada saat mukul itu emang agak telat guys kadang-kadang gitu. Cuman kalau misalkan sekalinya kena ini mantulnya bisa sampai belakang guys gitu. Jadi ya gue kasih poin 4 aja guys, ini udah bagus menurut gue, atau 4,5 lah. Oke. Lalu yang ditunggu-tunggu dari segi smash, ini enak banget guys. Ini bisa ngasih generate power yang asik karena ini ada punya teknologi head yang super box, lalu ada teknologi free core yang bisa nambahin fleksibilitas dan juga redam getar. Ini bakal ngasih power yang enak banget guys. Ini ada beberapa momen gua nyemes juga, ini terbilang enak guys, terasa feel solidnya guys gitu. Oke guys, jadi itu aja untuk dari raket Victor Thruster K220. Oke, kita lanjut ke Lineage. Oke guys, jadi ini dia Lineage Axos Cannon. Jadi gimana feelnya? Dari segi berat emang ini agak jauh dari Victor Thruster K220. Dan gimana untuk feel untuk sekarang? Yang gua rasain itu dari segi kontrol ini enak banget. Walaupun gak se-stiff Victor, ini ngasih kontrol yang enak banget guys. Jadi untuk flashing ini enak banget guys. Lalu dari segi drive, ini emang speednya dapat banget guys. Loh, cuman untuk power ini agak kurang guys. Cuman kalau kalian punya senar yang lebih bagus, ini kayaknya lebih enak guys. Gitu. Jadi dari speednya udah kena, cuman untuk powernya kurang guys. Jadi kadang-kadang untuk defense tuh bolanya sampai nggak sampai belakang banget guys. Gitu. Jadi gue kasih poin 4 aja. Oke, dari segi netting, ini enak banget guys. Untuk dari speed kena bolanya ini sebenarnya kena guys. Cuman impact dari bola kena raket itu kadang-kadang perlu dipowerin gitu. Emang nggak ada raket yang enak banget guys gitu. Jadi gimana tangan dan feeling kita. Cuman dengan feeling normal ini untuk netting itu perlu ditenagain guys. Gak seperti Victor yang tadi
sedikit aja udah mantul, cuman agak terlalu berlebihan. Dan kalau lini ini perlu ditenagain guys. Gitu. Jadi sebenarnya masih enak guys. Tuh, tinggal gimana kitanya aja. Oke, gue kasih poin 4 aja guys. Oke, dari segi drop shot. Dari segi drop shot ini dari speednya udah dapat. Cuman kita perlu tenagain lagi guys. Gitu. Kadang-kadang kalau terlalu tipis tuh bolanya nggak kena guys. Jadi perlu ditenagain sedikit. Jadi seakan-akan beneran kayak smash guys. Gitu. Gue kasih poin 4 aja. Lalu dari segi defense ini asik banget guys. Gitu. Nah, karena tadi gue bilang ini perlu dipowerin, perlu dipowerin. Nah, karena defense itu kita merasa oh ini ada bola cepat, harus kita kembalikan dengan kuat juga guys untuk bisa ke belakang. Dengan kita punya pemikiran seperti itu defense dengan raket ini tuh enak banget guys. Gue ngerasa ini asik banget gitu. Dengan power yang tepat bolanya kita bisa olah dengan baik, kita bisa flashing. Cuman untuk ke belakang itu kita harus pakai power juga guys. Gue kasih poin 5 gitu guys. Lalu dari segi smash ini enak banget guys. Gue ngerasa dia dengan speed yang dia berikan ini bisa ngasih impact yang bagus ke bola guys. Jadi bisa tajam banget. Apalagi dengan polish yang enak, kita bisa ngasihkan bola yang tajam gitu. Cuman menurut gue waktu dulu gue pertama kali pakai ini nggak semulus pakai yang Victor ini guys. Gitu. Jadi pas pertama kali gue pakai raket ini untuk smash ini agak sulit, kita harus bantu dengan falls gitu guys. Gitu. Jadi menurut gue ini gue kasih poin 4,5 aja guys. Oke, itu aja untuk review raket Li-Ning Atlas Cannon melawan Victor Thruster K220. Menurut kalian gimana guys? Adakah poin yang harus dinaikkan atau ada yang harus diturunkan? Coba komentar di bawah guys. Ini yang bikin kolom komentar kita seru untuk diskusi. Oke guys, gue open aja buat kalian yang mau diskusi di bawah. Jadi bisa menambah wawasan ke gue guys. Dan juga penonton-penonton yang lain. Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, jangan lupa kasih tahu gue guys dari dua raket ini yang mana favorit kalian. Oke, see you in the next video. Bye bye. Puar.